Halo sahabat Yesus Kristus, salam damai bagi saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa bersama? Ya Tuhan, Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi, kami yang hanyalah debu, kami yang kecil dan tidak signifikan ini, diperhatikan Engkau. Engkau bahkan ingin selalu mendekatkan dirimu kepada kami, mengajar kami kebenaran-Mu, mengajar kami mengenal Engkau. Tuhan, ketika kami menerima berkat dan pemeliharaan Engkau, kiranya kami sungguh-sungguh menjaga hati kami terhadap kecongkakan hati kami. Biar kami memelihara hati yang rendah, hati yang murni di hadapan Engkau. Biar kami sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengajar kami pada kesempatan ini. Biarlah kami merenungkan firman-Mu hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami mensyukuri hal ini dalam nama Kristus Yesus. Amin. Sahabat Yesus Kristus, izinkan saya membacakan dari 1 Petrus 5 ayat 5, di mana Tuhan berfirman, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Kita termasuk orang yang congkak apabila di dalam hati kita merendahkan orang lain. Karena yang bersangkutan tidak sebaik kita, tidak segiat kita, tidak semurah hati kita, tidak sesopan kita, tidak sepintar kita, dan masih banyak lagi. Tuhan telah memberikan kita peringatan. Ketika Nebukadnezar membanggakan pencapaiannya, ia berkata dalam hatinya, "Bukankah ini Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan?" Ia bangga akan kesuksesan yang ia bangun. Ia sampai berkata, kekuatan kuasaku, kemuliaan kebesaranku, dan ku bangun. Betapa ia menekankan akan pencapaiannya, akan jeripayahnya. Tuhan menghajar dirinya dengan penyakit jiwa selama 7 tahun. Hal ini dapat saudara baca di Daniel pasal 4. Raja Herodes yang selalu menyombongkan diri berpidato. Dan pidatonya pasti sangat hebat sehingga rakyat berkata, "Ini suara ilah dan bukan suara manusia." Sungguh sebuah pujian yang sangat disenangi Herodes. Malaikat Tuhan menampar Herodes. Ia mati dan nyawanya dimakan cacing-cacing. Bagian ini dapat saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 12. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan kita peringatan. Nah, Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang yang rendah hati, yang tidak mau menang sendiri, yang tidak memandang diri sebagai somebody atau orang penting. Kesuksesan bukan tentang kemewahan, juga bukan tentang menjadi istimewa di mata manusia. Kesuksesan adalah tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati mengakui kekuatannya untuk memperoleh kekayaan berasal dari Tuhan. Kesuksesannya merupakan pekerjaan Tuhan. Kebijaksanaannya adalah pemberian Tuhan. Kekuatannya datang dari Tuhan. Jika ada yang menegur kita, kita membawanya kepada Tuhan untuk diuji kebenarannya. Jika ada yang memuji kita, kita membawanya kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa orang yang menerima anugerah Allah akan menikmati makanan, minuman, dan kesenangan dari hasil kerja keras mereka. Bukan kenikmatan yang sukacitanya tidak penuh, tetapi kenikmatan yang sukacitanya penuh. Jadi di sini bukan kenikmatan atau kesenangan biasa ya, tetapi kenikmatan yang terjadi di dalam Tuhan, yang sesungguhnya, yang murni, yang tidak palsu, yang kekal bahkan. Nah, akhir kata, ingatlah bahwa Allah menentang orang congkak, tetapi memberi anugerah
kepada orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan menyertai kita. Bye-bye.